Good morning. Thank you for coming to this presentation and honored to meet you here. Let me introduce myself. My name is Sartika from Class A Department English Literature 2019. So in this presentation we will discuss about forensic linguistics. What is forensic linguistics? Forensic linguistics is a branch of applied linguistics that is closely related to forensic linguistics, is acoustic phonetics, discourse analysis, semantic pragmatics, and psycholinguistics. Its function is to identify speakers by speaking style, voice recordings, and exercise. Linguistik forensik didasarkan pada gaya, pemahaman, dan penggunaan bahasa untuk tujuan forensik. Nah, bagaimana pentingnya language dalam linguistik forensik? Itu bisa kita lihat dari bagaimana percakapan itu dibangun, jenis gerakan yang dilakukan pembicara atau penulis dalam suatu percakapan, atau teks tertulis. Kata-kata dan artinya pun sangat relevan dan bisa berbeda-beda tergantung konteksnya. Penerapan metode linguistik pada permasalahan hukum merupakan salah satu fungsi linguistik forensik sebagai ilmu terapan di mana berbagai teori linguistik dapat diterapkan dalam analisis sampel kebahasaan dalam sebuah proses penyidikan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa para linguistik forensik menerapkan pengetahuan dan teknik linguistik ke sampel bahasa yang terlibat dalam kasus atau proses hukum atau perselisihan pribadi antara pihak-pihak yang pada tahap selanjutnya dapat mengakibatkan tindakan pidana hukum. Tataran linguistik yang berkaitan dengan linguistik forensik adalah fonetik akustik, analisis wacana dan semantik, dan juga berkaitan dengan pragmatik dan psikolinguistik. Aplikasi linguistik forensik mencakup identifikasi suara, interpretasi makna yang diungkapkan dalam hukum dan tulisan hukum. Analisis wacana yang dimaksud dalam pernyataan lisan dan tertulis seperti pengakuan, identifikasi kepenulisan, bahasa hukum, analisis bahasa ruang sidang yang digunakan oleh peserta sidang, yakni hakim, pengacara, dan saksi, hukum merek dagang, serta interpretasi dan terjemahan yang bisa lebih dari satu bahasa harus digunakan dalam konteks hukum. Sedangkan ruang lingkup kajian linguistik forensik ada bahasa dari dokumen legal, bahasa dari polisi dan penegak hukum, interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, interaksi dalam ruang sidang, bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, kepengarangan dan plagiarisme, serta fonetik forensik dan identifikasi penutur. Saya akan menyebutkan masalah-masalah yang berada dalam ruang lingkup linguistik forensik. Pertama, identifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara atau aksennya, hingga kadangkala menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan profilnya. Yang kedua, menganalisis isi dan makna tuturan dalam konteks kebahasaan yang digunakan sebagai bukti peradilan. Ketika berbicara tentang ahli bahasa yang memberikan bukti di pengadilan, jelas bahwa pengacara dan ahli bahasa memiliki tujuan yang berbeda. Tugas pengacara adalah meyakinkan atau membujuk hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Tugas ahli bahasa adalah menyajikan pendapat dan menjelaskan pendapat tersebut. Pengacara dapat menginterupsi saksi ahli dan dapat memilih untuk mengabaikan apapun yang dikatakan oleh saksi ahli. Sebaliknya, ahli bahasa adalah saksi dan harus menaati sumpah, tidak peduli strategi hukum apa yang dapat digunakan untuk menekan
atau memutarbalikkan bukti itu. Pengacara juga bisa bermain-main dengan gagasan kerjasama. Ahli bahasa biasanya akan berusaha untuk bekerja sama, tetapi ahli bahasa dan pengacara mungkin bertentangan tentang apa arti kerjasama dalam praktik dalam contoh tertentu. Ini disebabkan oleh praktik wacana yang berbeda dari para pengacara dan ahli bahasa. Namun demikian, pengacara dan ahli bahasa membawa pandangan dunia yang berbeda ke dalam ruang sidang. Di Indonesia sendiri, linguistik forensik pernah diterapkan dalam kasus Aksenya. Seorang mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI angkatan 2013 yang jasadnya ditemukan di Danau Kenanga, Universitas Indonesia. Pemeriksaan awal oleh Polresta Depok, Aksenya diduga bunuh diri lantaran depresi. Polisi mengacu fakta cerita kekecewaan yang diutarakan Aksena kepada ibunya dan memo bunuh diri yang ditemukan di kamar kos. Kesimpulan Polresta Depok bahwa Aksena dibunuh diri karena depresi dapat dibantah dengan analisis linguistik dengan pendekatan authorship analysis atau analisis kepengarangan untuk memeriksa keaslian memo bunuh diri yang ditemukan sebagai barang bukti. Hasilnya telah membandingkan memo dalam kasus Aksenya dengan korpus memo bunuh diri dan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Beberapa fakta bahwa memo bunuh diri Aksena adalah memo bunuh diri palsu. Bagaimana bahasa sebagai produk hukum? Bahasa sebagai produk hukum atau language of law yaitu menginvestigasi bahasa yang digunakan dalam sistem hukum, khususnya gaya dan register yang digunakan. Bidang ini membicarakan secara mendalam bagaimana suatu bahasa dapat diajarkan dan dipelajari, serta langkah apa yang bisa diambil untuk membuatnya lebih bisa dipahami. Yang kedua, bahasa dalam proses pengadilan. Bahasa dalam proses pengadilan atau the language of the legal process yaitu membicarakan wacana lisan yang terjadi dalam proses hukum yang dikaji dari berbagai perspektif. Bidang ini termasuk pada penggunaan bahasa seperti penggunaan bahasa peserta di ruang sidang yaitu hakim, pengacara, dan saksi. Yang ketiga, bahasa sebagai barang bukti. Bahasa sebagai barang bukti atau language as evidence yaitu berkaitan dengan kepengarangan dan komunikasi yang membutuhkan teori-teori linguistik dalam pemecahannya, mulai dari fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, dan wacana. So, the conclusion is forensic linguistics is branch of applied linguistics that is based on the study, understanding, and use of language for forensic purpose, legal language, crime investigation, court procedures. Thank you for coming to this presentation and see you.